guna manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan tubuhnya, tubuh yang diberi oleh Allah, kesihatan, bermanfaat. Tubuh yang juga urang boleh apa bau, gina dia bau tu, tangguh, tiga orang. Jembatan sudah tumbang, dia jadi jembatan, menalah kita. Orang mahu ada mau, yang jaga mau. Berfaedah bagi manusia, tubuhnya. Semua berfaedah. Berkat, itu nama pada tubuhnya. Yang tubuh berkat. Kemudian, pada saat dikatakan berkat pada waktu, artinya kita banyak mengambil faedah-faedah kepada jalan Allah dengan waktu-waktu yang berlalu. Baik waktu hanya lu untuk duniawi, untuk manfaat, menghabiskan, bergelut dengan duniawi. Saya sangat tertarik dengan cerita yang pernah saya ceritakan, kejadian kisah nyata di Doane yang cukup cerdas. Dia sekolah di SMP, SMA, lompat-lompat sekolah. Kenapa yang pintar ni? Kemudian ia haji ke Pulau 2, Syok S1, S2. Begitu mau ambil S3, dia pulang buat acara. Yang datang ukun hebat. Dia ni je ukun 8 tahun je yang banding ucut. Hari lupa beragama. Tetapi ada yang masalah. Hubungan bilateral, hubungan spesial, hubungan ya mana pun. Tapi masalah akhirat dia tidak tahu. Berarti umurnya habis dipakai untuk dunia semata. Nah jadi kemudian waktu-waktu yang dilalui bisa saja bagi seseorang itu akan menjadi tidak bernilai, hanya manfaat. Apabila tidak ada nilai ikhlas tadi. Walaupun dia lakukan urusan dunia, akhirat. Tapi karena tidak ada nilai ikhlas, maka kita akan mengupas ke depan ikhlas ini secara lebih faham, mendetil. Jadi itu syaitan mempengaruhi kita, menggerogoti kita dalam hal ilmu, waktu. Ya, dia buat tidak ada berkah. Tanya untuk buat makanan yang ada baju, yang hanya berkah. Terkadang kau ni ada baju bilang hanya toto. Yang dan sesuatu lampau. Pulang. Yang bisa saja. Tapi bisa saja makhluk lain yang membuat perut itu tidak pernah kenyang. Itu. Nah kemudian kelalaian yang dibuat oleh syaitan pada diri manusia, termasuklah kelalaian dia adalah menumbangkan si makhluk itu kepada jalan Tuhannya. Kepada jalan Tuhan. Jadi kita misal manusia itu mengetahui bahwa kejujuran adalah pangkal utama jalan masuk ke surga. Kejujuran itu harus dibuat. Tapi kenapa kadang-kadang manusia ingin mencoba untuk jujur, jatuh lagi, coba lagi, jatuh lagi. Maka dia dimulai lawan syaitan
untuk mencapai pada tingkat yang sebenarnya, pada tingkat yang diharapkan oleh Allah. Jadi kita harus usaha dari hal yang kecil, supaya nilai jujur itu akan terduduk di dalam hati kita. Sebab itu semua jalan-jalan kepada Allah. Untuk tersapai yang itu apa setelah seseorang menyatakan yang mudah-mudah saja beriman kepada Allah. Dia sudah menyatakan keimanannya, dia sudah beribadah, dia sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang mudah-mudah saja. Sementara dia tidak mau melepaskan dirinya dengan hartanya, tidak mau melepaskan dirinya dengan belenggu harap kemuliaan dunia, harap kekayaan dunia, harapan kepastian, kebahagiaan di dunia walaupun di akhir hayat. Jadi dia nyokong belenggu. Ya, itu berarti semua terangkum dalam sifat hubbul mal, cinta kepada harta. Itu belenggu yang dibuat oleh syaitan untuk menggagalkan duniawi pada dirinya. Dia bagi sembako, dia tidak datang pun tidak. Kenapa? Karena dia merasa ada yang lebih berhak. Saya masih ada cukup. Juga pun pedamon. Nah sementara dia luar biasa. Ketika ikut mengaji sampai ke Udiniti, ya, dia nengok, dia pergi ke daerah Udiniti, hari Jumat dia ikuti pengajian telah, dia makin luluh hatinya. Mau bandiwa ya bukan benda. Harusnya dia kupas hal-hal yang dia tidak tahu. Ya. Dia kemudian sampai menghabiskan harta, ubahnya harta dia serapahkan. Tapi itu tidak lama, tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah mulai pudar. Tahun keempat kagetan apa? Kehanjit ke lemah apa yang hijau ada? Yang buat TV lemah, filem dengan bagi-bagi peng lepas ampok, peng debat-debat. Dia yang nonton hijau ada. Ya. Nah itu berarti sudah dikuasai sikit. Pada saat syaitan pindah dari hatinya, bisa. Makanya kita ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Jadi kita minta pada Allah supaya Allah menetapkan hati kita. Jangan bolak-balik tengok ke kamu. Nah gitu. Nalo travia, Ya, nalo puja prova, jalan nalo puja prova. berubah. Dia berubah. Oh, kenapa dia berubah? Itu tadi. Yang pertama, syaitan. Yang kedua, karena manusia itu memiliki fitrah. Fitrah itu adalah suatu sifat bawaan. Fitrah itu terbagi kepada 2. Pertama, fitrah insaniah, fitrah insan. Sebagai insan punya fitrah. Insan fitrah karena
pada alam roh dahulu dia melihat Tuhannya, sehingga ada rasa takut. Tengah malam dari debit, yo wajar. Kadang nak perampok, culik. Takut di tengah hutan. Kadang ada harimau. Rasa takut-takut seperti ini. Karena dia pernah melihat Tuhannya. Kemudian sifat insan itu juga mencari manusia. Tanda dia ada melihat roh. Mencari Tuhan. Jadi dia bertuhan. Sekalipun Tuhan yang dia imani itu salah. Maka mencari Tuhan. Makanya banyak orang-orang ateis itu dia bosan dengan ateis. Akhirnya dia tetap menjadi Tuhan. Karena dia tidak menemukan kenyamanan hidup. Karena dia tidak sesuai dengan fitrah. Yang kedua tadi terakhir Mencari Tuhan. kan Takut. pertama kita Antonia. Oh, yang kedua golong. Ya. Dia dah pegang contoh-contoh supaya insania ya. Tempat takut dua ni. Jadi kemudian contoh dia melihat ruhnya, apa lagi? Dia melihat Tuhannya di alam ruh. Menyukai keindahan, galak, yang lagak-lagak. Tablo Honda 6 juta setengah, tablo di 8 juta setengah. God, itu you, tu orang you. Sebab apa? Kita bisa poles, sapu gelis. Tidak, hanya hidung lah. Honda. Betul. Ya. Misalnya suka kepada keindahan. Jadi kalau rumah-rumah orang tu dua bulan bunga. Karena dia suka keindahan. Nah. Jadi itu sifat insania. Maksudnya begini. Sifat yang mengalir fitrah punya. Kenapa disebut fitrah insania? Karena Allah menciptakan makhluk, maka tidak bisa lepas ya. Bisa kita tidak sifat kita makhluk sosial ya. Mana makhluk sosial kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, orang yang hidup benar. Dia butuh orang lain. Contoh Nabi Adam mentau kesepian, buta kena kon, buta gede kon. Sehingga Allah tahu. Oh, walengan. Kemudianlah Siti Hawa. Tengok ke Nabi Adam, apa kalau ikut kerana Siti Hawa. Anak langsung tak suka Nabi Adam. Stop. Bayar mah. Nanti suka cuma kau. Kan? Ini ambil uang yang cukup Nabi Adam. Bang dua-dua kakak suka. Tak boleh. Dia berkawan. Oh, anak dah jawab kawan. Ini balik je. Saya biar royu. Nanti bukan kasih dia. Tadi lihat. Bapa hotel. Nah, dia lewat. Pakai bensin. Jadi memang SIM ada lagi lah. Ya, ada mau WA. Panjang dia SIM. Luput SIM. Honda kaji. Bukan. Yang bawaan dari sifat insaniah berarti pada saat
diri manusia selaku insan, selaku makhluk, nah bawaan fitrah dia. Makanya terhadap bawaan fitrah ini Allah Subhanahu wa taala hanya tak hukum. Maksudnya tidak menghukum. Hanya dua. Lupa salat. Tinggal salat subuh ke pukul 3 jam 11. Tak apa-apa, salat. Allah nak marah. Lalai kita. Lalai. Ada seorang ulama yang saya sudah lupa. Beliau membaca sebuah kitab setelah salat Isya, mengambil kitab, membaca pakai lampu teplok. Kemudian beliau membaca terus lembar-lembar sampai habis. Sebelum habis, lampu teploknya itu habis minyak, mati sendiri. Tapi suasana masih nampak. Beliau membaca terus sampai selesai. Dia lihat lampu sudah mati. Kok bisa saya baca? Oh terang. Kok terang? Supaya kapal di kurung, apa hantar? Macam Allah ke banyak? Macam Allah ke banyak? Kan? Nah, Masya Allah, ya Allah, saya sudah tidak salat subuh. Kemudian diambil wudhu, beliau langsung salat. Yang lagi-lagi ada lecah. Ya, tak apa-apa, itu hadiah Allah. Yang melecah, ada ke azan, alah bu, hati-hati. Tanggungkan. Ini Indonesia. Nah terus, atau malam nonton bola. Anak pun gula pahala dalam nonton bola. Pak nak malam? Dia nonton Palestina dengan Indonesia. Jadi tak beri dukungan ke Palestina. Awak je hijau tiket. Pen tiket hijau ke Palestina. Hijau pun habis bateri ke tak? Kan? Mana? Nya Indonesia kan? Buat nonton bola ketinggalan subuh. Dalam kisah Rasulullah dua dari perangan ditugaskan Bilal untuk menjaga. Ini Bilal, kamu jaga dari binatang buas, dari musuh, dan juga kamu berjaga nanti subuh bangunkan pasukan. Nabi dia kok insan, manusia. Jadi Allah menzahirkan bahwa Nabi itu manusia. Ternyata tidak ada seorang pun yang terjaga. Sampai panas kaki mereka, kata maki. Oh ya Rasulullah, apa? Membedah pun Rasulullah. Hai Bilal, bagaimana ini? Aku bilang, ya Rasulullah, sebenarnya waktu saat hampir subuh, saya tidak sanggup menahan kantuk. Wadah dengan mutangkut turun ya Rasulullah, mbak ulai, mbak pagi, tengok ini. Jadi Rasulullah tetap bersifat tidak tidur lagi tengok tetap Rasulullah terjaga. Cuma di sini Allah menampakkan bahawa Nabi dia juga manusia. Pada saat bulan puasa, gedanya tak buka puasa, tak baju menandawa puasa pun. Menandawa rumah katulah baca sebab dulu sibuk dapat kerja. Tahu kapon leh, kata dekat dalamnya, oh kata. Menanda buka duduk agak, kalau nak, Masya Allah, hancur lagi orang ini. Si bodoh jus, si bodoh jus bukan lagi. Kan? Lengkap. Cendol. Lagi belum teput. Teh parol. Hantar cendol itu. Wajib
Jadi lengkap. Kemudian buka keluarga, lantai. Apa katanya? Kita lantai aja orang teki. Lupa aja tu tu. Senda tak bergayung. Hanya agak angkakon. Tak biasanya saya lapar seperti ini. Puan lapar nama buatan. Ketoput. Kita mau winang malapu. Hai, hanya ada puasa dona. Saya pikir kamu tadi sahur bareng, salat jamaah bareng, rupanya tidak puasa. Siapa tidak puasa? Saya puasa. Jadi itu kau makan, ini hadiah Allah. Bila kau apa? Ini rezeki karunia Allah yang Allah berikan pada saya hari ini. Kata nak ada buka puasa ni, kata yang puasanya sah, nilai puasa juga tidak berkurang. Kan kurang kerana kata pun tak. Itu karena sifat insan. Jadi Allah ada hukum. Yang kita semayang, kita semayang, kita baca surah Al-Fatihah. Luji pakon, luji An-Nas, atau lu Al-Falaq. Upaya berjauh, berjauh kerana natu adiu. Kepumaan tidak batal salah kita. Karena fitrah. Berarti fitrah hanya menyalahi. Manusia merasa takut dengan terancam jiwa insan ya. Itu suara harimau. Dia salat ajak kampung Yahjud. Udih bukan milui. Dia menang kita memang dua imam. Masya Allah. Antum dah jauh budaya Arab ini negeri yang ke lagi. Salat dia, suara harimau di belakang. Dia rusak salat. Tapi tidak dia rusak, lari. Dia tahu, sudah tahu hukum boleh lari kalau ada harimau. Goblok. Kemudian lantai 2. Dari lantai 2 kalau bau, upaya naik ke mall. Buyo ya. Baru dia lanjutkan balik salat di lantai 2. Tidak apa-apa, diterima salat itu. Kenapa? Karena fitrah ya. Menancit, dikejar ular atau sebagainya. Nah berarti itu sifat insannya. Jadi fitrah atau sifat-sifat yang ada pada diri kita karena pengaruh bawaan. Kemudian karena sifat idafi. Idafi adalah sifat yang tersandar dari sebelumnya, yang tersandar daripada sebelumnya. Misalnya, seseorang memiliki kebiasaan buruk. Dia sering memiliki kebiasaan buruk. Itu akan turun pada anaknya. Akan turun. Seseorang dulu mengamalkan ilmu kejahatan. Misalnya contoh Wiro Sableng. Tapi Wiro Sableng sering bantu manusia. Wiro Sableng apa itu yang jahat-jahat ni. Lampir. Jadi dia
menuntut ilmu hitam, kemudian berbuat kejahatan. Nah kemudian, seandainya ilmu kejahatan itu dilepas, syaitan bekas syaitaniah itu akan berbekas di dalam hati. Akan berbekas. Makanya ada usaha diri untuk mengupasnya, membuangnya. Menyodor hanya ada usaha, kakihan. Dia akan hanglak-hanglak. Nah, jadi kita mengetahui anak kita, ya misalnya, anak kita dulunya waktu sekolah di luar negeri, anak dia kirim di luar negeri, Hong Kong dia kirim. Jadi dia berkawan dengan artis K-pop. Artis K-pop. Dia lelaki yang berduk konser balik dia tidur. Dia lontok antara ni berduk konser. Apa ni? Bit hanakai. Hai. Macam-macam lah aku. Saran Ma'ruf Amin dan aku. Boleh budaya bersegar, bermaju. Baik. Bukan senati. Adanya pulau. Di Kok Pulau. Nyan kau ada K-pop. Jadi anu mengon artis K-pop, mengon awak Hong Kong, mengon okah. Kerusak pergaulan ini. Ketika dia bertobat, tak ajarkan apa pun, dia akan terbawa sifat itu. Itu namanya sifat idhafiyah. Maksudnya yang tersandar, yang akibat tatadi ilham bak bintang, tapi bak bintangnya mencap. Pohon pisang itu akan bercap. Cap lam. Ya kan? Tanya tak hati dika. Tak betul. Gambar dika buat aku. Kan? Jadi pada saat manusia ini berbuat keliru akibat lingkungan, maka dicucilah hati. Maka dalam ajaran Islam itu sunnah kita, sunnah mandi masuk Islam, mandi taubat, mandi setelah memandikan mayat, mandi musafir, mandi sembuh dari penyakit, macam mandi. Itu membuang, termasuk untuk membuang bekas pada sifat yang lengket pada diri. Karena dia sangat halus. Sangat halus. Jadi pada saat seorang pencopet bertobat kepada Allah, dia berjanji untuk tidak melakukan ketaatan. Kemudian dia pergi ke sebuah surau, dia mengaji sama seorang ustaz. Ada ustaz yang ketemu, kok ke popen tu? Supaya tadi popen sama dia. Lembut, dia katakan, kenapa ustaz? Enggak tahu lagi popen? Ini ustaz. Nyo popen tu. Tadi kalau tidak saya ambil, pulpen ustaz ini tinggal. Jadi saya copet. Kalau tidak, saya copet.
Ustaz pasti ketinggalan pulpen di surau. Balik ada lagi yang dibawa anak-anak. Itu sifat yang menempel buruk itu bisa dibawa kepada kebajikan. Bisa dibawa kepada kebajikan. Karena kalau kita tidak lekas menghilangkan, dia akan menggerogoti iman. Seolah-olah tidak apa-apa. Ini bahaya. Hingga ya, seseorang beriman, tetapi kenapa bisa berbuat kejahatan? Tidak ada yang lakukan itu hal yang sedikit. Saya hanya berdiri di rumah kawan. Ya. Kemudian saya petik jambunya sambil tunggu dia keluar. Jambu pun jatuh kalau tidak saya petik. Jangankan jambu, buah belimbing lah. Atau yang lebih murah dari itu lagi, buah puduli yang kira-kira hanya you menemoh di rumah. Dia petik, tidak minta izin. Belimbing untuk pembersih kuku, klok-klok ke Bang Angli. Tidak minta izin, di hari akhirat dihisap. Ketika kuku-kuku itu akan kembali semua, rambut-rambut yang kita potong kembali semua akan menjadi saksi. Datang kuku, memang bersih. Saya dulu bersih saya karena buah belimbing di rumah fulan yang tidak diminta izin. Menjadi penghalang dia ke surga. Kemudian namun surga. Jadi berarti itu suatu sifat yang terjadi yang kita sepelekan. Jadi jangan kebiasaan seperti itu harus kita buang. Ya. Jadi Bang Farul waktu bawa Tapi yang sifat yang melekat itu mengambil sesuatu orang punya tanpa minta izin. Yang melekat. masih kau melekat. Itu sifat yang mungkin biar misal begini ya, sifat terbiasa dengan dulu waktu dia di luar negeri misal, dilatih dia untuk berbuat jahat. Kemudian ketika dia bertobat pulang ke negerinya, kemudian kan dibuang sifat itu. Sifat itu akan menjadi bekas. Dia akan tertarik lagi untuk melakukan. Pada saat dia sudah sebenarnya bertobat, dia akan yakin ada neraka. Dulu tidak, karena masa kejahatan ya, memang dibuat dia untuk melakukan kejahatan terus-menerus. Tapi pada saat dia sudah bertobat, berarti dia yakin Allah akan menghisap. Nah, itu maksud materi kita. Satu jambu yang tidak ada izin kita petik, yang sebenarnya berjatuhan, rumput rumah pun palak ke bawah nyambil lu dai bekoh buat sayang. Dipotong sayang, dipelihara. Lagi orang hidup segan, mati tak mau. Hidup mengeluh, mati juga tak mau. Jadi pada saat itu dia petik jambu yang tidak berguna, tapi dihisap oleh Allah. Gara-garanya dia terhalang masuk surga. Kau menang betul ini yang menjadi izin. Artinya ketika sifat itu tidak dia lekang, dia buang, menjadi penghalang dia ke akhirat. Karena sifat itu harus dibuang. Padahal dia sudah bertobat. Ya Allah, saya tidak lagi. Kayak seperti tadi, dia di Hong Kong, dia melakukan kemaksiatan apa saja, bebas, miras apa, begitu pulang ke negerinya,
ya, dia akan terbawa. Dia akan sudah seperti biasa untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang seperti di luar negeri itu. Maka sebab dalam kisah seperti pernah kita ceritakan, seorang anak yang ingin bekerja, dia ingin bekerja karena ingin kawin. Dia selalu berdoa, ya Allah dapatkan istriku seorang yang saleh. Sementara dia di pesantren, belum punya pekerjaan. Ketika dalam pengajian dikatakan oleh gurunya, apabila kalian ingin mencari kerja, sebaik-baik pekerjaan adalah yang diwarisi oleh orang tuamu. Nah, jadi contoh bahwa akan mengalir sifat tadi yang bersifat idhafiyah, disandarkan kepada orang tuanya ya. Orang tua dia cemecok, saya akan sukses dengan cemecok. Orang tua kita guru, kita akan sukses dengan guru. Orang tua kita tentara, kita akan sukses menjadi tentara. Orang tua kita ahli pandai perak, dia akan berhasil dengan pandai perak. Saya teringat ada acara di TV disiarkan seorang sukses perak, maksudnya ahli perak. Dia sangat hebat dan kerajinan perak. Jadi rupanya dalam kisah ketika ayahnya meninggalkanlah suatu kedai kayu dengan kerajinan perak itu, dengan alat tradisional ala kadar. Nah terus dia mulai meneruskan punya ayahnya. Karena baru-baru dia mulai bosan. Alah, sikit kali masuk duitnya. Jadi dia nggak berapa serius. Akhirnya dia teruskan suatu usaha. Mulai menanjak dan jatuh. Sehingga dia hilang modal dan tidak ada berhasil. Kemudian dia dalam keadaan seperti itu dia masuk ke tempat usaha yang pernah dia rintis dulu sebentar. Kemudian dia bersihkan debu, dia mulai hidupkan balik mesin, dia mulai buat kerajinan perak itu. Nah akhirnya ternyata dia bisa membeli mesin baru, bisa mengembangkan usaha itu sampai dia menjadi kaya raya, terkenal karena meneruskan punya peninggalan orang tuanya. Nah, walaupun dia sudah memodifikasi, kan dia buat pembaharuan guna itu. Nah, jadi dalam hal ini ketika sang anak muda ini mengatakan kepada gurunya dia perlu uang untuk kawin. Usaha apa? Kata sang gurunya, ya usaha bapakmu dulu. Ketika dia menanyakan kepada ibunya, hai ibuku, apa yang ayah kita lakukan dahulu? Sang ibu pun menangis, terisak-isak. Wahai anakku, kalau ingin bekerja, bekerjalah. Jangan tanya-tanya usaha bapakmu. Jangan tanya-tanya pekerjaan bapakmu. Wahai ibuku, ketahuilah, guruku mengatakan, kalau ingin berhasil, teruskan usaha yang dilakukan oleh ayahmu. Nah, makanya minta mangkak kecil, get alim kecil. Tak mangkat PJ. Ya. Tak mangkat mesti ada BB kena. Aja, alim aja. Jadinya memang satu apa ya?
turun-temurun. Karena sudah dijelaskan sama anaknya, mamanya pun tidak bisa mengelak lagi. Wahai anakku, sudah aku katakan jangan kamu tanya, tapi aku akan mengatakan apa pekerjaan ayahmu dengan syarat kamu tidak mengatakan kepada siapapun. Ayahmu pekerjaan dulu adalah seorang pencuri maling. Maling rupanya. Sang anak begitu mendengar, langsung buku baje, patolang dah berangkat rumah Pak Daya. Ke Bandar Dengku, Batam tu hanjir mau kahwin. Maka ke Bandar Jabu dia sampai tua. Kenapa? Ayahku dulu maling. Pakai banjir meneruskan. Kata sang gurunya, jadi maling yang baik. Kenapa maling yang baik Dengku? Apakah harus mau mencuri minta permisi dulu? Bukan begitu. Jadi maling yang baik. Tahukah kamu bahwa berapa banyak di kampung kita orang kaya menyimpan uang tapi tidak pernah membayar zakat? Itu rukun iman, rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam bayar zakat. Dia belum Islam kalau zakat belum dia tunaikan. Bisa saja alasan, uang kan tidak ada kena zakat, yang kena emas. Orang Arab menyimpan uang itu dalam bentuk uang emas dulu. Dinar. Dinar itu disimpan. Sekarang kita mata uang kita bukan dinar, tapi kertas. Kertas itu berarti ukurannya ke dinar. Kalau kita menyimpan uang, kena zakat. Nah, sebab yang kena zakat mu, orang percaya ke mana? Deposito. Lah kita mana ke tulis deposito? Ya benar. Sudah. Terus, mulailah dia putar otak. Terfikir dia, di kampung saya ada orang kaya raya bakhil bin pelit alias mudik. Jadi saya akan coba mengambil hartanya untuk zakat. Karena orang hanya bayar zakat boleh ambil paksa. Tengah malam buka, tapi jangan dirusak kandang. Dia punya banyak lembu, tidak ada zakat. Buka kandangnya baik-baik, buka kunci dengan kunci duplikat, buat ambil lembu berapa ekor yang kena zakat. Apabila sudah diminta tidak bayar, bila keleng. Nah terus, ketika itu mulai dia beroperasi malam hari. Dia masuk ke rumah orang kaya itu dan mulai dia mengambil harta, menghitung uang dinarnya, uang emas. Karena cukup banyak, dihitung, semua dihitung supaya tidak lebih diambil. Ditumpuk, dihitung, berangkasnya dibuka semua. Dia punya doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terbuka. Ya. Ya. Doa Nabi Yunus. Yang mesti cuba. Lo pernah buka gembok gerbang. Dia lebih baik berapa-berapa dia. Ana tergembok terhantik lah tu. Rumah tu, lempuh. Baca lempuh. Plak dia buka. Rupanya stok baju sudah mungkin. Dia kau lempit baca lempuh. Alamak. Masya Allah. Baik. Oh, gaya baju. Konti ini saya apa tadi waktu tutup mata. Bangga. Ya. Susah melahirkan dia lagi. Dia. Bangga ayah datu. Ayo. Ibu inau yang melahirkan. La ilaha illa anta. Berbagai lain. Bukan kamu beradik. Tengku. Ibu inau yang melahirkan lah. Jadi. Nyan lagi baca. Baiknya baca. Baca kerok.
baca aja tak apa, bantu kan. Itu. Dan insyaAllah bagah rusak. Ya, bagi yang muda-muda, kamu yang garayon. Ada bayar balik. Anggun. Baik amal aku pun nama itu ngodat untuk melahirkan. Itu dia dah tadi kalau kemudian akhirnya mulailah dia menghitung emas-emas itu. Hitung, begitu banyak sudah dia hitung. Sampai subuh. Menang subuh. Begitu subuh, yang punya rumah subuh. Rukun Islam yang kedua ke berlaku kan. Sementara rukun Islam yang keempat hanya berlaku. Nah akhirnya dia buka. Rupanya kamu maling ya. Saya pikir kamu jujur di kampung terkenal, kamu soleh, taat. Rupanya kamu hanya seorang maling. Bodoh di tumpang ini. Enak saja kamu bilang saya maling. Kurang ajar kamu. Tunggu umpomo. Capek dari tadi malam saya kerja hitung uang kamu. Bukan kopi yang kamu buat. Kamu tuduh saya maling. Enak betul kamu hidup. Capek saya kerja untuk kamu. Tahu? Ini zakat kamu saya hitung. Kenapa saya hitung supaya tidak lebih ambil? Saya tidak mau lebih sepeser pun uang orang. Jadi kenapa? Kamu ambil. Karena kalau tidak saya ambil, kamu sampai kapan pun tidak membayar zakat. Jadi saya ambil. Oh begitu? Ya. Jadi setelah kamu bayar zakat, dari mana kamu? Apa untungnya kamu? Saya kan dah amel. Poinnya kedenga. Saya dari situ. Saya cuma miliar. Padu mah amel juga. And on the fiction kamu temen. Nah akhirnya, Masya Allah, dilihat tidak ada yang rusak, semua bagus. Maka pergi ke kopi, sangar lah itu. Lalu setelah minum kopi, kamu memang saleh sekali. Saya punya anak perempuan, boleh kamu kawini saja. Terakhir pilih yang ngomong. Akhirnya, peng medemeng, winong maka anak pahamitia ini. Bukan aja badan kuat. Ngomong dah fiksen, bala kali kunyan. Dia bilang sama gurunya, lihat, saya berhasil. Nah dari kisah ini, kau iklung atau itu ya. Contoh, buat sifat yang menempel itu biasa tetap berhasil. Itu berhasil. Jadi akan terbawa kepada keberhasilan kalau dilakukan. Sifat yang menempel karena idafah itu menempel pada keturunannya. Tinggal dialihkan kepada kebajikan pun berhasil. Akan berhasil. Jadi itu sifat lagi. Berarti pada diri manusia memiliki sifat-sifat tersebut. Jadi kita terkadang tak kalah nanti kita Masya Allah, berani luar biasa dia. Tengok malam hijau tengok malam. Alanto yang kun gaji hijab dapu meter dikit. Ya betul. Nyu lagi-laginya, nyu cocok ketenteraman tau. Kan? Jadi, maka pun ketenteraman itu menang saja ketenteraman sudah punya senjata. Saya akan kirim ke Palestina untuk berjuang kepada agama atau menjadi pasukan Imam Mahdi. Jadi
punya potensi untuk memperjuangkan agama. Illegal. Betul, menegakkan agama dia berani di depan. Tinggal kita arahkan kepada kebajikan. Nyo menurun. Ada menurun. Don macam. Waktu konflik kan, ikut babitang betul. Dia pergi kok. Pertama umbu kena rice cooker apa semua masuk ke kan? Puji bani lah. Pak bani. Anak ni yang beli lah. Kan? Kamu mau beli. Oh dia menurun dari pamannya. Abang saya satu. Seperti dia lah, berani. Oh. Kan? Berarti dia bawa keturunan dari pamannya. Jadi bisa saja. Kadang-kadang anak dia diikut kakeknya, ciknya lagi, cik dia waktu. Sehingga ketika lahir Nabi kita, semua penduduk Mekah berteriak, sudah lahir, sudah ada, sudah zahir ke tengah-tengah kita Qusay yang baru. Jadi kakek Nabi kita itu Qusay. Kalau kita lihat ayahnya daripada Abdul Manaf bin Qusay. Qusay itu adalah seorang pemimpin yang paling bijak, paling adil, ketua suku yang paling bijak, rela mati untuk umatnya, untuk penduduknya, untuk kaumnya. Itu Qusay. Sehingga nama Qusay terukir pada penduduk Mekah. Maka ketika lahir Nabi kita, dia lihat, mereka itu melihat tingkah laku Nabi kita, inilah pengganti Qusay. Karena belum tergantikan sebab kakek Nabi kita Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib mereka lah Abu Lahab, Abu Jahal. Masya Allah. Ini lagi yang modern. Anak harapan rupanya lahir dari cucunya. Anak Abdullah barulah. Jadi sifat itu terbawa. Cuma ada sifat memang itu ada fitrah yang memang dari insaniyah dan nun nisbah, bisa dibangsakan kepada manusia. Contoh an-nasu nasa, manusia itu memang berlupa, makanya dibuat nama manusia. Itu isim maf'ul, berarti manusia itu orang yang suka lupa. Gitu kan dua malah mana ber. Jadi mengenai jawab aku kan lepas-lepas orang kata ikan belum. Anak sunasa, anak aja malah mana. Nah kemudian ya, betul. Berarti itu sudah menjadi sifat. Nah pada akhirnya potensi nilai plus minus pada manusia, jalan dia menuju kepada Tuhannya. Maka di situ dibutuhkan suatu keyakinan bahwa takdir tulisan Allah itulah yang menggiring dia kepada masukkah dia ke surga atau ke neraka. Itu takdir Allah. Sifat, keadaan, tingkah laku, perbuatan kita di dunia ini, walaupun kita sudah mengorek-ngorek tadi, rupanya ini bawaan, ini memang suatu yang tidak bisa dielakkan,
Ya. Bagaimanapun itu akan menggiring dia ke surga atau ke neraka yang sudah dituliskan dalam takdir Allah. Jadi oleh karena itu kita sekarang menjadi tugas. Pada hakikat berarti suatu ketentuan Allah, dan itulah pintu yang akan kita lalui. Hakikat punya syariatnya, zahir dari hakikat yaitu ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar kita kepada yang baik-baik. Nah, ini tidak baik, takwa pada yang ini. Bekal keimanan. Kita dituntun untuk ikhlas. Buat saja ikhlas pada Allah. Kita harus mengingkari sifat buruk tadi. Kita memiliki sifat buruk. Apa sifat buruk? Sebabnya, jadi sifat-sifat buruk itu akan menggiring kepada kelalaian, menggiring kepada neraka. Itu sifat buruk. Seperti yang sudah kita ceritakan tadi. Dia akan membawa syaitan yang akan melalaikannya. Seperti wiswas tadi yang sudah kita sebutkan. Jadi kita harus menggiring diri kita dengan doa tadi juga, supaya tetap istiqamah hati kita. Kita giring, yo buta lawan arus untuk tetap kita kepada jalan Allah. Caranya harus kita lawan hati, kemauan hati yang tidak benar, kemauan nafsu. Nafsu kita menyuruh kita mengambil yang lebih banyak. Kita lawan, karena seafdal, semulia-mulia amal adalah melawan nafsu. Menyalahi dari hawa nafsu. Bukan ditambut, diikut. Itu sudah kita bahas di belakang, bahwa yang paling bagus daripada amal itu, yang paling afdal daripada taat itu adalah seseorang menyalahi daripada hawa nafsu. Itu adalah, bahkan itu asal kebaikan. Apabila kita menyalahi hawa nafsu, kemauan hawa nafsu, menang ada mengkut di laut, dapat ikan lambu, tulang kok, gugok, kerape, nyau banda puak, nyau dubek dupu, bangko mangat-mangatan. Lawan hawa nafsu. Menanda pun dari tamong jurung je, tabor. Tu rumah harga dia tinggal. Baik-baik lawan nak. Kemawi. Kau itu harga kosong kau. Baik bawa harga, bawa dia mau udang. Ya je, tengok jalan. Baik kalau nak bawa udang. Padahal udang kan gempul kau. Dah habis dia tengok. Itu kebajikan. Lawan hawa nafsu. Itu menyuhana lawan, saya terbelenggu. Maka menandanku, belum ke berhasil lawan. Hilang hai lawan. Hilang lebih berat dari hawa nafsu. Makanya kita yang memberikan. Sebab hilang yang tarik, tengok dalam neraka ni. Dia bandar mendereka, kita beda lapor bawa ina dan belanja baca mendereka.
Kuno. Sayang ani yatim ni warusa. Tu bawa ni yatim, moyo ni yatim, luran ni yatim kau. Kan? Nah ini beritahukan kepada isteri supaya dia ikut. Jadi ketika kita menyalahi tadi, menyalahi hawa nafsu, dah ubat dengan wina, berdoa, dalam mendekat sama tuan-tuan, bersembunyi. Jadi untuk melawan kesemuanya itu, itulah dia ikhlas dia. Ya. Karena ikhlas itu tersembunyi dia. Ya, untuk melawan tadi, itulah. Ikhlas itu terduduk ketika penyerahan kita kepada Allah. Memang dimulai ikhlas di dalam syariat ketika awalnya. Ikhlas pada hakikat ketika kita kembalikan kepada Allah. Jadi tidak ada terbayang sedikit pun dalam diri kita akan adanya usaha dari kita. Tapi itu adalah takdir. Takdir Allah. Ya Allah, Engkau mentakdirkan, menuliskan jalan hidupku seorang yang berbuat baik saja. Jadi keikhlasan seseorang itu tidak tahu orang lain, cuma yang mengetahui keikhlasan seseorang. Iya. Allah yang tahu. Kan Betul. Demikian wallahu a'lam bishawab. Alfa